Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yupsa Putra. Baik, di materi kali ini saya akan memberikan bagaimana caranya membuat iklan jenis interaksi ya. Sebagaimana di materi sebelumnya itu kita sudah pengenalan. Maka di sini kita langsung untuk cara membuat iklan interaksi. Tapi sedikit konsepnya ya, teman-teman harus dulu paham. Nah, iklan interaksi ini ada tujuannya, ya, yang ini membuat iklan interaksi atau yang sering dikenal dengan PPA, ya. PPA itu singkatan dari Postpaid Engagement. Nah, jadi teman-teman yang pemula, teman-teman yang benar-benar gaptek, ya, jangan jangan diambil pusing nih. Istilah PPA ini jangan teman-teman ambil pusing, ya, karena ini adalah artinya interaksi, ya. Disinilah kadang ketika para pemula mengikuti training, dia nggak paham. Hal-hal seperti ini nggak paham. Padahal ini sederhana, ya. Iklan ini jenis PPA itu iklannya jenis interaksi namanya. Nah, maksudnya apa, Mas? Interaksi. Ya, jadi ketika nanti teman-teman memilih untuk membuat iklan interaksi, maka tujuannya itu adalah mendapatkan like, komentar, dan share. Nah, jadi gitu. Jadi objektifnya, tujuan kita mengiklan itu apa gitu kan? Apakah untuk branding? Nah, artinya kalau misalkan untuk branding hanya mendapatkan tayang tidak mendapatkan traffic juga sudah berhasil. Makanya tujuannya apa? Jadi kalau misalkan menjurusnya produk Python seperti kita sekarang, tentu saja kita endingnya itu mendatangkan traffic WhatsApp. Nah, disitulah nanti iklan dikatakan berhasil. Nanti ketika si kontak sudah pada masuk WhatsApp dan tidak berhasil closing, maka teman-teman jangan pernah menyalahkan Facebook Ad-nya. Cara follow up-nya yang tidak baik, ya. Jadi nanti kita juga akan membahas khusus tentang cara follow up, ya. Di sini saya ulangi, di sini kita akan fokus dulu cara membuat ya iklan PPA, ya, oke. Dengan tujuan mendapatkan like, komentar, dan share. Oke, kita langsung praktek, buka laptopnya masing-masing, ya. Oke. Nah, di sini teman-teman publish dulu di fanpage, ambil fanpage yang sudah dibuat tadi, yang sudah dibuat sebelumnya. Saya coba ambil fanpage yang sudah biasa saya gunakan. Coba saya pakai yang ini dulu. Oke. Ya, jadi gini ya teman-teman, untuk sekarang ini di sekitar tahun 2017 yang lalu kalau saya nggak salah. Jadi kalau untuk pengikut di halaman, kalau dulu penting nih, kita mencari likers, maksudnya mencari orang-orang yang nge-like di halaman, yang mengikuti halaman gitu. Tapi kenyataannya ketika kita posting, tidak semua pengikut itu bisa melihat postingan kita. Nah, itu sudah aturan Facebook. Makanya kalau misalkan kita punya fanpage, itu lebih mendominasi diiklankan aja gitu. Iklan berbayar aja gitu. Ya. Nah, di sini saya coba dulu share ya. Saya coba dulu share postingan jenis PPA-nya ya. Saya coba share dulu. Saya sudah buat nih. Nah, teman-teman jangan fokus di bahasa copywriting ya, karena nanti untuk cara membuat copywriting atau bahasa iklan ya. Copywriting itu maksudnya menyusun bahasa iklan yang menjual. Teman-teman jangan fokus dulu kemari, teman-teman nanti akan ada pembahasan khusus tentang cara menyusun bahasa iklan yang menjual ya. Kita fokus di cara membuat post PPA-nya, post iklan interaksinya. Ya, kemudian di sini kita coba pilih foto. Nah, begini, iklan interaksi ya, yang dikatakan iklan interaksi itu jenisnya itu adalah ukurannya petak ya. Disarankan sih sebenarnya 1200 kali 1200 pixel ukurannya. Tapi sih kalau untuk jual produk pattern nggak perlu ini sih, nggak perlu terlalu dispesifikan kali ya. Yang penting nanti kita konten iklan yang menjual itu yang kita publish gitu, walaupun dia persegi panjang, jenisnya interaksi nggak ada masalah. Nah, jadi nanti di pembahasannya ada khusus tentang strateginya. Ya, di sini cara membuatnya dulu. Oke, ya seperti ini. Misalkan udah ini tanpa website, tanpa ada apapun. Jadi ini ketika kita publish, walaupun nanti ini adalah video, ya, ketika kita publish, maka tujuannya nanti untuk mendapatkan like, komentar, dan share. Coba kita terbitkan. Oke, kita lihat dulu.
Jadi tujuannya diposting di sini adalah, nah ini ya sudah terposting ya. Nah jadi kalau misalkan ikan interaksi ini ketika dia lewat di beranda orang-orang, ketika mereka mengklik gambar, nah maka si gambar ini akan diperbesar. Kemudian penjelasannya akan berada di samping. Nah ini kalau tampilannya dari laptop atau personal komputer, kalau dari HP beda lagi ya. Nah jadi teman-teman ya perlu diperhatikan ketika nanti teman-teman mau buat iklan, teman-teman pilih mau dipublish di fanpage iklannya atau mau langsung dari Ads Manager. Kalau dari Ads Manager nanti itu iklannya nggak tampil di fanpage. Iklannya secara masif akan berjalan sendiri. Nah itu nanti kita juga akan ada bahas tentang unpublish versus publish post ya. Dan ini teman-teman posting aja dulu di fanpage-nya, posting dulu di fanpage-nya konten yang akan diiklankan ya. Nanti bisa dipublish seperti ini. Setelah dipublish, kemudian kita langsung pergi ke akun Ads Manager ya untuk cara membuat iklannya. Ke kelola iklan bisa, ke buat iklan bisa. Nah, kalau misalkan kita klik tadi yang buat iklan, maka akan langsung kemari perginya. Nah, ini ingat ya, yang udah saya jelasin sebelumnya, 3 bagian besar di tampilan Ads Manager ya, akun Ads Manager. 3 bagian besar ini adalah bagian dari settingan iklan ya, bukan bagian dari Ads Manager. Kalau bagian dari Ads Manager, ini adalah bagian kecilnya. Nah, tapi kalau bagian dari settingan iklan, ini adalah 3 bagian besarnya. Paham ya, teman-teman ya? Oke, kita lanjut. Karena tadi kita postingnya untuk interaksi, ya, tujuan kita interaksi, maka kita pilih yang interaksi. Objektif yang kita pilih adalah interaksi, ya, tujuannya interaksi. Yang ini ya. Nah, tujuannya adalah mendapatkan like, komentar, dan share. Nah, seperti apa Mas nanti? Nah, nanti dibahas copywriting, ya. Nah, kemudian kita klik yang interaksi, ya, berarti kita pilih iklan kita ini, oh ternyata iklan kita tahu nih, iklan kita jenisnya interaksi, gitu ya. Nanti kita juga akan bahas tentang iklan lalu lintas atau click to website, kunjungan ke website di video selanjutnya ya. Kita coba ke interaksi dulu. Nah, di sini langsung aja dilanjutkan, nggak perlu dirubah ini. Kalau mau dirubah namanya juga boleh, tapi bisa langsung lanjutkan aja. Yang penting kita sudah tahu nih tujuan iklan kita itu interaksi. Ya. Kemudian di sini dia langsung ke bagian yang kedua. Setelah kita pilih kampanyenya, tujuan dari kampanyenya itu sudah kita pilih, kemudian dia langsung ke bagian yang kedua, yaitu set iklan. Ya, set iklan ini maksudnya yang saya jelasin di video sebelumnya adalah menentukan pemirsa, penempatan, anggaran, dan jadwal. Oke, kemudian untuk pemirsa, nanti untuk pembahasan pemirsa, ada targeting khusus ya, tentang ngeriset targeting itu ada nanti ya. Ini cara membuat PPI-nya dulu. Nah, jadi teman-teman bisa langsung di sini pilih usia ya. Nah, ini hal yang basic sekali yang harus dipahami dulu ya. Coba di usia 21 sampai 60 lah ya. Coba kita coba dulu. Kemudian kita masukkan minat. Ya, saya coba ngasal dulu ya, biar teman-teman dapat. Nah, minat ini maksudnya adalah orang-orang yang bakal kita target. Nah, jadi kita tahu nih, arah market kita, arah iklan kita itu, arah pasar kita itu kemana kita tahu. Oh, ternyata ke sana. Ya, kemudian di sini nanti akan ada perkiraan hasil harian. Nah, jangkauannya segini kalau kita ketikkan minat yang ini. Nah, kemudian di sini ada spesifiknya juga. Ya, di atas ini yang gambar jarum ini juga. Nah, ini luas ya. Ukuran pemirsanya luas. Oke, ketika kita udah setting ya. Tapi nanti di sini ada settingan khusus untuk cara membuat targeting ya. Ini saya coba asal dulu. Nah, kemudian ketika udah disetting ini pemirsanya tentang usia, kemudian jenis kelaminnya, kemudian penargetan terperincinya ya. Kemudian kita masuk ke bagian penempatan. Nah, penempatan ini teman-teman bisa pilih yang disarankan oleh si Facebook atau bisa edit penempatan ya.
Dan di sini ada jenis perangkat yang disarankan. Ya, teman-teman bisa pilih semua perangkat aja. Jadi dia tampil ke seluler dan desktop. Ya, kalau saya sih tergantung testingnya nanti. Nah, nanti ada materi tentang split testing ya. Bisa dicoba ke seluler aja bisa. Gitu. Misalkan teman-teman mau coba di semua perangkat. Boleh. Oke, sebentar ya. Coba kita edit penempatan. Nah, saya coba jelasin sedikit ya biar dapat gambaran. Penempatan nih, misalkan ini tercentang semua. Nah, kabar ini maksudnya iklan berarti akan tampil di kabar beritanya beranda, gitu ya. Beranda Facebook baik itu desktop maupun dari HP dia akan tampil. Artikel instan misalkan di di artikel-artikel yang dalam bentuk website dia akan tampil kecil gitu. Kemudian video in-stream ini, jadi kalau misalkan teman-teman lihat video, ada video yang disarankan di bawahnya, nah iklan kita bakal tampil di sana gitu. Kalau mau nggak dicentang boleh seperti ini. Berarti dia akan tampil di kabar berita aja. Video yang disarankan ya. Oh, ini yang tadi yang video disarankan. Kemudian teman-teman bisa arahkan juga ke Instagram. Nah, tapi ini nggak usah dulu, kita main di Facebook aja dulu. Ya, audience network ini adalah kalau misalkan teman-teman pernah lihat di aplikasi, nah itu dia tampil-tampil iklannya. Kita coba ini aja dulu ya. Nanti kita masuk di Messenger juga bisa. Teman-teman mau iklan ke Messenger. Jadi kalau teman-teman yang pernah lihat iklan di Messenger, ya itu dari sini settingannya bisa. Nah, kemudian kita akan masuk ke anggaran dan jadwal. Ini anggaran harian, kemudian si settingan hariannya mau berapa gitu. Ya ini aja jalan set iklan secara terus menerus ya. Karena kalau misalkan dipilih yang ini nanti repot. Kalau yang ini nanti yang pilih yang jalankan set iklan terus menerus, habis saldonya isi lagi gitu aja gitu. Jadi semacam top up. Nah, kemudian ketika bagian yang kedua ini sudah kelar, kita tinggal klik lanjutkan. Ya. Nah, jadi di bagian ketiga ini ada buat iklan atau gunakan kiriman yang ada. Nah, karena tadi teman-teman tujuannya interaksi dan sudah diposting di Finpic, maka gunakan kiriman yang ada. Nah, kemudian nama halamannya yang mana mau diiklankan? Yang tadi yang ini ya. Coba sebentar ya. Coba saya ambil yang ini. Oke, kita pilih kiriman ya. Jadi kiriman dari halamannya pilih di sini. Pilih kiriman. Nah, ketika kita pilih kiriman, ya, maka di sini yang udah kita posting tadi tampil nih di sini. Ini adalah contoh iklannya. Ini contoh iklannya. Oke, kemudian karena kita di sini menggunakan jenis iklan interaksi, iklannya seperti ini aja, nggak usah diperhalus lagi, karena kan tujuannya itu memang mendapatkan like, komentar, dan share gitu ya. Nah, ini di sini ada pixel, karena saya pakai pixel maka dia hidup di sininya. Nanti kita bahas juga. Nah, itu ya, kemudian Anda tinggal klik konfirmasi. Nah, konfirmasi, kemudian iklan itu akan ditinjau oleh Facebook. Nah, itu untuk cara membuat iklan PPA ya, itu caranya biar teman-teman langsung terbiasa nantinya dengan iklan interaksi. Nanti ketika kita mau praktek